Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri tentang keajaiban Quran ya, bahwa Quran itu asyifa, Quran itu penyembuh, dia itu obat. Bagaimana seorang yang tak berdaya istilahnya koma di ICU di rumah sakit karena Quran bisa menjadi lebih baik. Dari kapan sih Kak kalau boleh tahu? Jadi ibu itu sebetulnya memang sudah menghafalkan Quran sudah sejak lama sebetulnya. Hanya lebih fokus lagi dalam menghafalkan Quran ketika almarhum papa kami meninggal dunia. Karena beliau kan sudah lebih bebas, nggak ada yang diurusin, jadi lebih fokus lagi. Tahun lalu, setiap tahun itu beliau berniat untuk menghatamkan 10 juz. Tahun lalu sudah 10 juz. Tahun ini rencananya 10 juz, tahun depan rencananya 10 juz. Hanya saja tahun ini karena beliau kemarin ada kejadian serangan jantung, kemudian nanti nafas, masuk ke ICU, pakai ventilator dan sebagainya. Jadi beliau dalam keadaan sakit lah selama beberapa bulan terakhir sehingga tidak bisa menghatamkan tambah 10 juz di tahun ini. Jadi 5 juz. Jadi tahun ini adalah wisuda kedua ibu dengan 15 juz hafalan Qurannya. Dan ketika kemarin masuk ke ICU di kota Mekah karena serangan jantung, ketika saya ingatkan ibu harus terus bertahan karena ibu mau ikut wisuda setiap bulan September, karena ibu selalu menunggu bulan September karena biasanya di pesantren kami setiap September itu ada wisuda. Jadi ibu mengangguk dan disitulah saya yakin bahwa ibu punya semangat hidup yang tinggi karena cita-cita beliau tuh pengen wisuda Quran gitu. Nah kemarin beliau di kursi roda, sebetulnya saya juga khawatir karena beliau belum keadaan yang pulih betul, karena beliau masih banyak berbaring gitu ya, masih di kursi roda. Tapi masya Allah ketika wisuda kemarin Allah kasih kekuatan, beliau bisa jalan alhamdulillah dan bisa mengikuti wisuda dari awal sampai akhir seperti itu. Gimana melihat ibu yang sudah wisuda yang kedua kalinya dengan makanya juga sempat sakit, sekarang masih berkarya juga, masih bisa wisuda gitu? Pertama sih pasti saya melihat dengan mata kepala saya sendiri tentang keajaiban Quran ya, bahwa Quran itu asyifa, Quran itu penyembuh, dia itu obat. Bagaimana seorang yang tak berdaya istilahnya koma di ICU di rumah sakit karena Quran bisa menjadi lebih baik. Karena biasanya kalau di ICU itu kalau saya datang untuk menjenguk ibu saya baca Quran, kalau saya meninggalkan ibu saya pasang speaker Quran. Ibu yang biasanya dalam beberapa hari di ICU itu kan sudah mulai sadar, kadang-kadang berontak, kadang-kadang pengen ngelepas semua selang. Tapi ketika dibacakan Quran beliau tenang gitu. Jadi saya membuktikan dan melihat dan merasakan sendiri bagaimana kekuatan Quran. Itu sebabnya bahagia, dan ibu kemarin mengatakan ibu mau wisuda lagi ya tahun depan lagi, sekali lagi untuk menyelesaikan hafalan, kata beliau. Jadi yang membuat ibu saya senang adalah Quran. Jadi apapun yang bisa saya lakukan dan anak-anak ibu lakukan ya kami akan lakukan semampu kami untuk membahagiakan ibu. Salah satunya Quran. Kalau dari Kak Oki, Kak Cindy, dan Kak Ricis bakal nyusul kayak ibu juga nggak nih? Amin, kami berproses ya. Tapi kami bisa mengatakan bahwa ibu kami jauh di atas kami gitu. Levelnya tuh jauh gitu. Keistiqomahan beliau terhadap Quran. Beliau sehari mendedikasikan waktunya 8 jam untuk Quran. Jadi beliau Masya Allah. Saya selalu traveling bersama dengan ibu saya ke berbagai macam tempat, dan selalu pada saat traveling kan kadang-kadang kita mau libur dulu, mau apa dulu, tetap beliau baca Quran sama gurunya loh, tetap dengan online, tetap disimak oleh gurunya. Kami baru berpergian dari berbagai macam tempat, tinggal di satu kota atau satu negara, tetap beliau baca Quran. Kadang-kadang sebelum saya bangun, sebelum subuh udah baca Quran dengan gurunya. Setelah pulang dari tempat-tempat wisata, ketika kami berpergian tetap baca Quran sama gurunya. Jadi ibu saya contoh lah buat kami semua anak-anak. Kak, untuk sekarang ibu keadaan seperti apa Kak? Sudah sangat sehat atau ibu, gimana? Alhamdulillah, Masya Allah, beliau sudah bisa jalan. Saya akan menyaksikan ya bagaimana proses beliau dari yang baring terus, nggak bisa duduk juga dibantu, sampai sekarang bisa jalan. Saya menyaksikan betul kebesaran Allah dan kebaikan Allah terhadap ibu. Allah kasih kesempatan ibu untuk bisa lebih baik. Kak, dikit Kak, soal ini kan Kak Ricis selalu dihujat sama netizen kan gitu Kak. Kakak sendiri gimana sih sebagai kakak? Oke, makasih ya Kak. Thank you.